Ada pecahan piring dan saya merasa panas seperti api badan saya. Apa salah saya? Darah daging pun akan jam. Berhasil kamu. Saya tinggal sendiri sekarang di rumah. Itu anak umur 3 tahun. Allah, astagfirullahaladzim. Kaitannya jiwanya rapuh. Jika batinmu dekat dengan Allah, maka Allah benar-benar sungguh memelukmu. Ya. Allah Akbar. Astagfirullah. Perutnya sakit. Obir fili dambi. Oh, ada yang bergerak katanya Panglima di perutnya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sebelah saya sudah ada Ibu Linda yang cantik dari Depok. Ibu Linda ini mengalami kejadian di luar nalar dan juga gangguan kesehatan yang dianggap ganjil gitu ya. Di antaranya Ibu sekarang merasa limbung, jalan aja tadi mau sempoyongan mau jatuh, saya bimbing kemari. Kemudian yang aneh lagi di rumah itu kucing 12 ekor mati, kemudian ikan 8 ekor mati, ikan koi, terus ikan yang diskus itu 4 ekor mati, dan itu nggak ada sebab gitu, tiba-tiba lemas. Dan tanaman banyak yang hangus. Nah terus menurut Ibu itu sebuah kejanggalan gitu. Kejanggalan. Sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Betul. Jadi menurut Ibu meyakinkan itu kejadian yang di luar nalar. Baik, itu seperti itu karena memang semakin saya coba ya minta ke Allah ini apakah memang fisik atau bukan, medis semakin ditunjukkan karena setiap saya zikir ada jarum lah yang di teras, ada pecahan piring seperti itu. Terus katanya atapnya juga pada rubuh. Semakin saya zikirin tiba-tiba atap juga bolong, gipsumnya rontok. Ditambah lagi kalau malam itu kayak ada bunyi ledakan di atas kamar saya dan selalu di kamar saya itu seperti ada pasir yang ditumpahkan ke bawah. Dan saya merasa panas seperti api badan saya. Semakin saya zikirin, bahkan saya sudah minum herbal untuk penurun panas sampai 7 macam, nggak mempan. Badan Ibu terasa panas? Panas luar biasa. Menggigil juga nggak? Iya, jadi anehnya badan panas tapi saya menggigil. Itu. Terus katanya kepalanya rasa. Iya, terus ini berdenyut. Ini berdenyut. Jadi di rumah tuh ini sebelah sini berdenyut. Jadi kayak orang disedot gitu loh. Kayak ada yang nyedot otak saya gitu. Jadi bernapas aja ketarik. Ini sudah berapa tahun kejadian seperti ini? Kalau yang parahnya ini yang nggak tertahan sejak 12 September kemarin, ketika tak lama setelah kucing saya yang ke-6 meninggal, yang 6 ekor ini. Kayak nggak ada tameng gitu, saya memang nggak percaya tentang kucing, tapi pas kucing saya meninggal mendadak dengan agak-agak sedikit aneh, itu saya nggak ketahan, langsung panas, badan saya langsung panas. Panasnya bukan panas seperti demam pada umumnya, tapi panasnya panas memang kayak orang dipanggang. Ditambah kok pohon kesayangan saya Dewi Kuan Yin juga langsung hangus. Pohon apa tuh? Bonsai dari rumah kakak saya di Cirebon, saya bawanya jauh-jauh mati. Kering mendadak? Ya, kering mendadak, kering. Enggak sampai basah, tanahnya tuh basah. Oh, aneh ya? Tanahnya basah tapi daunnya semuanya kuning. Bahkan ada yang ujung-ujungnya hangus gitu, seperti itu. Tapi kalau keluhan yang lain itu sudah berapa lama? Sebenarnya udah hampir setahunan ya. Cuma makin parahnya nggak tertahan ketika kucing yang mati mendadak 6 ekor ini gitu loh. Dan sebelum pergi kucing saya juga kayak pamit ke saya. Itu kata Ibu 12? Kan 2 tahap. Oh, 2 kali. Dibikin 2 kali. Dibikin 2 kali dalam tempo 6 bulan, totalnya 12 ekor. Waktu kejadian kucing mati yang pertama itu berarti 6 bulan yang lalu. Nah, itu apa yang dirasakan Ibu saat itu? Merinding aja sih, merinding, tapi nggak sepanas ini nih, tidak sepanas ini dan nggak dikejar banget lalatnya. Memang ada yang ngejar lalat. Nah, iya, ini, katanya, Bu dikejar lalat. Ya, lalat ini 3 ekor atau 4 ekor kemanapun saya pergi, ke ruang tamu, ke teras, ke kamar mandi, ke kamar nyuci, ikut di kepala 1, di hidung 1, di mata 1. Semakin kita halau dia semakin datang. Padahal sampah itu di teras, nggak ada lalatnya. Jadi maaf, kalau di hidung masuk gitu ke lubang? Iya, kayak mau masuk gitu loh. Oh ya Allah. Kayak mau masuk. Terus ke mata juga. Ngapain juga?
lalat hitam Ibu masuk ke mata. sibuk gitu ya? Iya, gini. Makan tuh sampai gini, masya Allah, la haula quwata illa billah, pokoknya segala macam doa saya. La ilaha atas banaka ini kuntu minaz zalimin, la ilaha atas banaka ini, sampai ke kamar mandi pun mau buang air kecil, buang air besar ngikut. Kucing saya aja istilahnya kan tempat putnya ada di luar ya, gitu. Jadi ini memang ada makhluk banaspati, makhluk berambut api, makhluk bertaring, pemakan darah, lidahnya kayak menjulur. Insya Allah. Habis itu ada hantu pocong, saya lihat makhluk sampah juga yang dari lalat itu. Ada kayak siluman ular juga, saya lihat di rumah. Jadi banyak sekali nih ya, dan anak-anak kecil kayak manusia kurcaci gitu juga. Itu dirasakan juga oleh saya secara batin. Memang niatnya ini kayak membuat ibu tuh putus asa, membuat ibu itu terpuruk di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, perekonomiannya juga semakin hancur, dan terakhir ibu stres dan harapannya ibu jadi ODGJ gitu. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Jadi ini sangat dengki ya, orangnya ini sangat dengki kayak anak. Tapi nggak apa-apa, biar Allah yang balas, karena setiap kejahatan pasti yang akan ada sifatnya balasannya. menganiaya orang akan ada balasannya gitu. Terlihat saya gitu. Jadi bawaannya biar ibu tuh terus nangis, menyesali, meratapi, bersedih terus gitu. Jadi harapannya tuh yang buat tuh begitu. Jadi dibuat ibu tuh biar nggak bahagia gitu. Tapi Ibu ada rasa sedih? Iya, tiap hari saya nangis karena anak saya juga nggak percaya kan. Mama sakit apa lagi sih, Mbak? Allah. Oke. Oke Bu, kita akan menelisik lebih jauh akar permasalahan yang dihadapi oleh Ibu. Sabar ya Bu ya. Siapa kamu? Takkan ada yang mempercayaimu. Jangan ada yang mempercayainya. Sini Bu, Bu boleh tanya-tanya ya. Iya. Dengan siapa ini? Maaf, dengan siapa? Jauh semua Dari mana? boleh dan jauh. Dari Pulau Jawa. Jauh. Dari jauh maksudnya. Kenapa kamu menyiksa saya? Apa salah saya? Darah daging pun Kenapa? Gimana? Darah akan jauh. Bahkan darah dagingmu pun akan menjauh. Masya Maksudnya Allah. anak-anak Ibu tuh dijauhin sama Ibu. Berhasil kamu. Saya tinggal sendiri sekarang di rumah. Anak Ibu berapa? 2. Yang satu diambil ibu saya, satu di Jogja. Jadi saya sendirian sekarang. Apa maksud kamu sebenarnya? Kamu akan jauh dari segalanya. Apa salah saya? Kenapa harus dibuat jauh? Siapa yang ngirim kamu? Dia mengirimku sebuah penderitaan. Siapa? Yang mengirimmu sebuah penderitaan, tapi kan ada orangnya yang sosok dalang dibalik semua ini tuh siapa? Laki, perempuan? Akan kututup Apanya nih? Dia melindungi majikannya biar nggak ketahuan sama kita. Tenang aja Bu, ntar juga ketahuan. Mimpi-mimpi itu selalu tersamarkan. Memang Ibu mimpi apa? Mimpi terakhir dia minta balik. Tuhan apa? Saya minta balik sambil nangis, menyesal sudah menyiksa saya kata. Sabar ya. Coba jelaskan lagi. Yang sudah kamu buat untuk Ibu ini apa saja? Orang tua yang seharusnya mengerti jeritan seorang anak, bahkan orang tuamu pun tak mendengarkan jeritan isi hatimu. Aku pengen tahu, maaf Bu ya. Itu dulu kenapa anaknya diambil sama ibunya? Karena saya nitip kan, saya kerja di bank, nitip dari berangkat kerja, pulangnya saya ngambil nggak boleh. Nggak dikasih sampai umur 20 tahun. Saya nggak pernah ngerasain. Alasannya dia apa? Maaf, alasan beliau. Lucu, anaknya aja diambil. Kamu punya anak nomor 2, urus aja anakmu. Ini anak nenek, yang nomor 2 anak pembantu. Ini anak nenek, makanya beda ukuran badannya kan. Jadi bangga banget melihara anak saya, padahal itu anak itu anak umur 3 tahun. Saya bisa dapat punya anak saya, tapi diambil sampai detik ini nggak punya anak. Tapi Ibu nggak pernah ketemu sama dia? Jarang banget karena setiap ke rumah saya ditelepon terus sama neneknya. Dia Pulang, cepat pulang. pulang. Oh, berarti ketemu tapi tidak dari hati ke hati. Iya, nggak disuruh nginep pun nggak mau. Dia takut sama neneknya. Orang tua Ibu kandung. Maksudmu apa kok kamu misahin orang-orang yang harus sayang sama Ibu? Mungkin Ibu sendiri, ibunya maksudnya, ibunya Ibu tuh bukan beliau seutuhnya, ada yang menguasai Galak mungkin. banget, memang galak sama saya juga takut sama ibu saya. Kamu akan selalu
sendiri. Lah iya, kenapa kok harus sendiri? Tersendiri. Salahnya Kami membuat kau agar terkucilkan. kucilkan. Iya. Ibu merasa dijauhi selain nama itu? Minta tisu, Mi. Enggak, ya karena saya memang mengurangi kegiatan apapun, saya hanya di rumah saja. Mengurangi apa ya, silaturahmi juga ya? Tadinya kan saya punya restoran, lebih banyak kegiatan, tapi restorannya pas pandemi tutup, jadi saya jadi banyak di rumah. Oh iya, kalau punya restoran kan banyak ketemu orang. Kalau restoran tutup jadi nggak ketemu orang dong. Iya, biasa aja nyampe rumah saya jam 11, udah ngantuk, tinggal tidur. Apa yang ambruk? Takkan bertahan lama. Jadi usaha ibu itu dibuat nggak bertahan lama. Puas ya. Ini ibu tanya, Bahkan sesaat lagi kau takkan mempunyai rasa kepada lawan jenismu. Kau akan mempunyai rasa penuh takut. Iya, saya jadi agak trauma sama laki-laki, makanya saya sendiri udah 6 tahun. Punya suami tapi Sesungguhnya ada laki-laki yang mencoba ingin mendekatimu. siapa yang mengirimmu sebenarnya? perempuan pakai anting. Pakai anting, Ciri-cirinya rambut panjang, sepinggang. Oke, panjang berarti. Terus kulitnya ikal. Oke, rambut panjang, ikal, sepinggang. Terus apalagi cirinya? Takkan tinggal dekat rumah aku. aku takkan mengatakannya. Sejak kapan dia mengirim ke saya? Kamu diutus sejak kapan? Sejak di ambang kehancuran. Sejak ibu belum divorce mungkin. Mungkin ya. Tahun berapa itu? Ibu divorce-nya tahun berapa? Resminya 2020. 2019 itu lagi proses pengadilan. Memang lagi sidang. Tapi belum putusan ya berarti. Putusannya Januari 2020. Jadi kamu dikirim dari 2019. Yang diawali kau tak mempercayai oleh gangguan kami. Jadi saat itu sudah ada gangguan dari makhluk gaib, tapi ibu nggak percaya, masih berpikir positif bahwa ini kalau sakit harus medis gitu, nggak ada sakit non medis kok, itu nggak ada gitu. Bahkan perselisihan dalam rumah tanggamu yang tak kau sadari, yang diawali dengan sebuah permasalahan yang kecil menjadi besar. Jadi flashback lagi Bu, saat itu ibu masih ada suami, sering ada perselisihan kecil jadi membesar gitu. Iya, sering saya tuh sering manggil via telepon ke orang Majalengka karena badan saya kan panas kayak gini nih, kayak banaspati gini. Telepon tapi suami saya cuma itu doang, cuma ngeliat. Maksudnya ibu telepon orang Majalengka itu siapa? Ada ustadz Orang pintar. waktu itu, orang ustadz. Maksudnya Jadi sebelum tahu YouTube segala macam, saya kan kenal temen bilang coba deh ke ustadz yang di Majalengka kalau panas gini-gini. Apa satu bel? Bagian dari ikhtiar ya? Iya, suami tuh kayak cemburu atau gimana, ngebel siapa? Enggak, ini Pak Ustadz, soalnya anak saya kena. Anak saya yang bontot kena. Sambil gini-gini, mama panas. Itu yang anaknya sakit, kerjaan kamu apa bukan? Iya, panas. Anak saya panas, katanya kena banaspati. Itu kamu ya? Demam yang begitu tinggi dan perkataan anakmu yang tak terarang. Terus anak saya sering melihat sekelebat, katanya itu kamu ya? Anak saya yang kecil, yang bontot pernah bilang, tapi kayak sering erep dan sering lihat orang sekelebat gitu. Bisa jadi. Itu dia bukan? Itu kamu bukan? Atau temanmu? Karena aku tak sendiri. Gengnya dia. Nah, ketika saya telepon untuk diobatin, suami saya cuma bilang gitu doang. Ngapain sih? Langsung tutup pintu, nggak peduli dengan kita berdua yang lagi peluk-pelukan, narik panas anak saya, karena panasnya belum saya pegang kayak api. Dan orang berjalan nggak pernah peduli. Kenapa selama saya di rumah tangga? Saat itu suamimu masih dalam kendali kami. Berarti suaminya ada gangguan? Kau pun menceritakan keganjilan dalam rumah
suamimu tak mempercayai. Lu kan suami tinggal di rumah, masa suami nggak ngerasain? Nggak pernah peduli, dia nggak pernah peduli. Walaupun saat ini ia mulai merasakan apa yang sedang terjadi olehnya. Coba, kamu kan mengganggu ibu ini, ya kan? Tapi kamu bilang mantan suaminya itu dalam kendalimu. Maksudmu apa? Kami mengendalikan daya pikir, sebuah rasa kami permainkan. Wujud kamu ini seperti apa? Jadi dia mempermainkan rasa suami ibu saat itu? Iya, hambar. Jadi kalau nggak butuh dia nggak bakal datengin. Sebuah kabut yang menghitam. Jadi dia wujudnya kabut hitam, Bu. Makhluk ini kan bisa berubah-ubah wujud. Kau hancur, dia pun hancur. Nah, salah saya apa? Ibu kan gak ada kaitannya kalau menghadap perempuan yang disakiti oleh suaminya ibu. Kau bagian darinya. Gara-gara bapak milih ibu, jadi yang perempuan-perempuan itu sakit hatinya malah ke ibu. Berarti benar ya, banyak perempuan yang menangis ketika kami menikah ya? Dihancurkan. Ya Allah, Bu, sabar ya, Bu. Ini ujian ibu. Yang harus dihancurkan siapa? Semuanya agar tak terlihat bahagia. Ya iya, sudah kan, sudah pisah kan. Tapi ternyata setelah pisah ibu masih sakit-sakitan, masih banyak gangguan di rumah. Iya. Nah, coba jelasin. Maunya kamu apa sih sebenarnya? Kenapa hewan kesayangan saya mati, tanaman saya mati, itu perbuatan kamu ya? Bukan dari impasku. Lalu ada arah lain. Bangsa lainlah Siapa? yang memasuki kehidupanmu. Beda arah berarti. Dari mana membuat hewan Karena kau hidup penuh dengan segala persaingan. Maksudnya di luar masalah suami, ibu kan punya karir. Nah, mungkin di dalam karir ibu ada yang merasa tersaingi sama ibu? Saya nggak merasa bersaing, cuma memang ada dia itu nggak suka kalau saya maju lebih dulu dari dia. Bukan tubuhmu yang kau merasakan sakitnya, tapi sebuah rasa batin, ketenangan, kegelisahan yang dipermainkannya. Oh, jadi tiba-tiba gelisah, ntar tenang, ntar gelisah gitu, Bu, nggak menentu. Iya, makanya kan suami saya dulu bilang ke saya jijik ngeliat kamu. Astagfirullah. Kos aja Gi di Bintaro, nggak usah pulang, ganggu saya kalau Ini malam. mungkin dibilang paling targetnya mau dibuat ODGJ. Kan orang lihat ibu kan jadi Iya, di kantor kan eranya orang gitu, Iya, Bu. di kantor sampai di sidang sama bos Cina itu kan. Lu udah 3 tahun begini mulu kerjaannya, kinerja lu nggak ada. Sampai di sidang saya. Allah Akbar. Ntar Panglima dia mau ganti makhluk kayak ini. Ibu tadi sempat cerita juga kalau sering tiba-tiba lari di mall. Lari-larian sendiri. Iya. Nah, itu dia tuh. Ntar kita konfirmasi kerjaan siapa itu. Assalamualaikum. Kucing ibu. Ope, Kesayangan ibu namanya siapa? baru mati kemarin. Ope, ini Ope. Berarti dia termasuk menjadi perisai ibu. Dia meninggal dekat saya pamitan. Ope, saya nangis 2 hari 2 malam gak berhenti karena di dalam keadaan sehat, gemuk. Meninggalnya bukan karena penyakit, tiba-tiba pup di tempat, tiba-tiba pipis di tempat, nggak lama meninggal ketika dibawa ke klinik. Anak-anaknya pun meninggal semua. Jadi dia dan anak-anaknya mati, tinggal 1 ekor. Namanya Ope. Ope, kamu bisa cerita nggak apa yang kamu rasakan? Kayak gini Bu gerakan dia, suka gini. Kenapa kamu minta maaf? Mungkin dia minta maaf karena nggak bisa menjaga ibu lagi kali. Karena sebelum meninggal selalu dekat saya. Ya Allah. Tak bisa mempertahankan. Tak mampu mempertahankan katanya. Kamu kenapa nak kemarin nak? Mau apa yang mau disampaikan ke ibu? Sakit apa kemarin kamu nak sampai pergi nak? Dia nggak kuat Bu. Dapat serangan dia. Harusnya serangan tuh ibu dia pasang badan. Iya, Badan dia yang kena. Sering ngadep jendela sebelum Masya Allah. meninggal dia ngadep jendela kayak pasang badan. Lipat biar nggak berantakan ya Mas. Ibu maaf Bu. Setiap malam
Aku coba bertahan. Dan sebelum pergi kamu selalu duduk di atas kulkas, kenapa nak? Nggak mau ke lantai, kenapa? Di lantai ada apa? Banyak itu terlihat Hanya yang nggak terlihat. oleh mata manusia, tapi aku dan yang lainnya bisa melihat Iya. dan bisa merasakan. Jadi di rumah itu banyak yang nggak kelihatan, yang jahat ya. Tapi walaupun aku dan yang lainnya menjadi, Tameng. tapi aku sangat bahagia. Dia bahagia karena bisa melindungi ibu. Tapi mama belum siap. Kamu dan anak-anak kamu lagi lucu-lucunya. Biarkan kami yang menjadi sebuah baju pelindung. Iya. Itu udah ada dalam benak sebenarnya. Yang ada di rumah tak kuat melindungi. Termasuk ikan berarti. Iya bu ya, ikan. Iya, mati ikan berarti. juga terbang mati habis itu. Astagfirullahaladzim ya itu. Aku tak kuat Nggak kuat menghalau mereka yang nyerang ibu. Aku tahu itu udah dalam pikiran, itu udah terbesit. Jangan-jangan memang sengaja yang aku sukai dimatikan semua. Oh, dia bilang tadi dijauhkan dengan semuanya, termasuk binatang kesayangan. Semuanya, jadi aku tinggal sendirian. Sadis banget ya setannya. Berefek ke Udah semua dihabisin gitu. semuanya. Berefek ke alam gitu juga. Binatang, ke pohon, ke semua. Kucing gak tau menang. bukan hanya di atap, Banyak makhluk bu, kan ibu bilang di atas suka bersih. tapi dari bawah tanah pun Di bawah tanah. mereka ada. Rumah ibu dikepung berarti. Iya ya, Di bawah tanah, dari lantai ibu sampai atas sampai atap. Maka itu aku tak begitu menyukai kakiku menginjakkan lantai. Oh, terjawab. Oh, pantas kamu dan anak-anak kamu termasuk Bilqis, siapapun yang ada di situ nggak ada yang menginjak lantai ya. Dia mencoba ingin menghancurkan kita. Aku baru kembali, anakku memanggil. Anaknya memanggilnya. Anaknya juga udah mati ya bu. Iya, 3 ekor. Kamu baik-baik di sana ya, Ope. Jaga diri baik-baik. Ya, Pe. Makasih ya, Pe. Maafin mama ya, Pe. Allah. Allah, astagfirullahaladzim. Oke, Panglima sudah menarik makhluk lain ke badan Ismi untuk kita konfirmasi. Siapa kamu? Bibirnya gitu ya? Siapa kamu? Cik, dia nulis sesuatu. S. Laki itu perempuan? Apa wujud kamu? Wujud kamu? Yang tadi S itu siapa yang dimaksud? Namamu S? Atau nama siapa? Rumah? Iya, rumah ibu. Kenapa? Hancur. Kamu yang bikin itu hancur? Siapa? Mereka. Siapa itu? Ada banyak makhluk. Penghuni. Sebelum rumah itu kan
kosong. Rumah itu kosong. Siapa dong? Seperti ditempati ibu kosong. Di sana saya memberitahu karena adanya sebuah pertemuan dalam rombongan dulu. Coba biar lebih jelas. Ini leluhur saya bukan? Ya, nama jam tulah Oh, dari Riau. berhadapan keadaannya. Makcik. Ini makcik. Perempuan apa lagi nih? Kalau makcik itu apa? Sabona namanya. Ada yang namanya S. Yulidar. Yang mengandung S. Nak tu buat urut astuna. Ya nak perilaku tak baik. Oh, yang ngirim S. Tapi kalau beliau ini siapa? Nak ku berpegang baik nak terhadap dirimu. Oke, berarti Yang selama ini lindungin saya. jagain. Nak bisa dikatakan nak macam tu. Ini laki atau perempuan ya? Aku naya perempuan tua nak Manggilnya apa? Nenek atau? Nenek, Ino. Ini Ino. Ino naya pada apa saja Ino nak mau Panggil. diucap sebuah nama kembali padamu. Hanya ada hal nak mau Sampaikan. disampaikan Namanya Indung ya? Kalau kepadamu. nenek. Nenek. Panggil nenek aja lah ya. Gimana nek? Macam apa dulu? Mana dah orang tuamu, ibumu? Masih ada komunikasi sama ibu? Ibunya ibu? Ada, Ada. Tapi kadang-kadang suka ya tak adalah keakraban tu. Oh, Macam seperti berteru berkelahi keributan dari ucapan menyentuh hati. mungkin karena orangnya keras ya. Jadi ibu sering berselisih. Awalnya apa dikata hubungan pernikahanmu dengan suamimu dulu? Dulu awalnya gimana bu? Disetujui kedua belah pihak? ya karena memang nggak pacaran sebenarnya kami itu nggak nyampe setahun langsung nikah. Natura berkata, saya mengatakan nak tuan rumah nikah Panglima. saya penghormatan ni sekali terhadap tuan rumah berlaku bahawasanya dia nak ada masalah jiwa. Karena tu kaitannya jiwanya rapuh. Penyebabnya apa nek? Karena permasalahan awalnya dari sebuah rumah tangga. Rumah tangga tak berjalan baik. Berapa tahun bu? 18 tahun. Tapi awal pernikahan disetujui nggak? Berhubung dengan keluarga ya terserah. Tapi ada perkataan apa sudah siap. Itu diucapkan. Nak tu belum tahu siapa. Ingat tak? Karena tak tahu siapa tu orang. Kerana dia pun nak apa mau harus. Kerana merasa dia bisa berbuat apa-apa. Tak berkuasa, tak punya kewangan. Saat Ya itu tak? sudah mandiri secara finansial. Kerana ada urus satu perkara. Seseorang tak suka dengan mahliga rumah tangga. Tidak suka mereka menikah. Ya, tak suka berkaitan dendam membara. Terluka seperti tak berdarah. Iya. Kerana hati tak ada tahu. Tapi hati berkaitan dengan Tuhannya. Bila mana seseorang melukai hati, sangatlah sulit untuk mengobati. Jika seorang menggores satu raganya, mudahlah untuk dihilangkan luka tu. Nah, hati sangatlah payah. Maka tu dendam tu seseorang jatuhlah terhadap dirimu. Mengupayakan bahawasanya kau harus menjadi wanita yang bodoh. Wanita yang lemah. Isteri tak baik. Isteri tak patut. Semua berkaitan agar kau dibenci seluruhnya. Mengerti nak diucapkan? Iya, paham.
Begitu macam tu nak dibuat kena dia. Yang tidak suka pernikahan mereka itu siapa? Adalah orang terluka. Oh, berarti dari masa lalu suaminya. Ya, sekarang begini nak aku buat macam ni. Kemarin Dekat-dekat ibu. ada satu masa kau merasa kau itu hebat dan kuat. Ya, pada saat itu Karena ibu merasa karir mandiri. kerana aku nak berbuat kerja kerasku berhasil. Kerana tujuanku untuk mencukupi kebutuhan semua terpenuhi. Merasa diriku hebat. Ingat tak? Ini berawal kerana kau bekerja supaya banyak wang. Tujuan adalah wang. Ingat? Banyak wang hidup pasti tenteram. Bayangannya begitu ya. Pada harapannya. saat itu nak ada buat tak? Ingat tak? Macam itulah kehidupan nak buat supaya banyak wang. Ketika manusia memegang wang tu, berasa dia terpaksa buat apapun dan membeli apapun. Itu awal. Nah, yang keduanya, seseorang yang hidup yang benar-benar kau sukai pada saat itu. Awal dia tu bercakap lemah lembut terhadapmu. Kerana nak buat supaya kau jatuh hati terhadapnya. Berbeza dengan pada saat kau setelah melakukan pernikahan tu. Ya tak? Sebelum nikah dulu lembut. Sebelumnya menghargai, memuliakannya. Oke. Mempunyai segalanya. Nak punah itu pun banyak tu dibantu. Ya. Setelah merasa seseorang yang kepayahan hatinya terluka tak berdarah, itu sangatlah berat. Nak macam tu nak tahu. Ya. Terluka tak berdarah macam mana? Hati menjerit, mata tak berurai air mata. Di batin menangis. Nah, Menjerit berarti. menjerit mati, kesedihan mendalam, tapi tak mengeluarkan air mata. Nak dibuatlah terhadap dirimu. Mengupayakan kaulah pengganti semua penderitaan yang aku alami. Padahal ibu nggak ada kaitan dengan perempuan itu. Jika ada keluarga, ini berkaitan nak bukan macam satu manusia. Satu nak keluarga itu merasa sakit hati nak perbuatan pembatalan itu. Ini berawal terakhir untuk awal bertemu denganmu. Ya. Karena kau hadir setelah itu terurai. Ya. Jadi nggak banyak perempuannya, yang satu itu yang terakhir itu. Maka tu dicepatkan waktunya. Pernikahan ibu dipercepat ya itu. Setahun berdua sama kakak ipar saya. Kakak ipar saya April, saya Mei. Nah tu macam tu. Selisih 1 bulan doang. Iya, nggak sampai 1 bulan, 15 hari. Oh alah. Itulah dikatakan. Kenapa waktu itu dipercepat? Ya inilah harusak dengannya. Maka bermalas-malasan ianya setelah denganmu. Ingat tak? Ingat. Tapi kembali pada dirimu. Kenapa nak dibuat hawamu seperti terbakar api? Kenapa Nek? Karena cemburu itu seperti terbakar api neraka. Itu makna dari diri. Tapi kembali lagi kepada dirimu. Ini semua tidak menyalahkan dia. Tidak menyalahkan mereka nak. Iya. Ini kembali kepada dirimu. Dalam hidup sudah merasakan uang bukanlah segalanya. Kau kehilangan anak-anakmu, kehilangan keluarga, Binatang piaraan juga kehilangan. seperti tak ada kasih sayang di antara hidupmu. Baik itu manusia dan juga hewan-hewan peliharaanmu. Kau tidak boleh membagi kasih sayangmu terhadap siapapun. Tumbuhan sekalipun yang dia sayang dan cintai tak tumbuh dengan baik. Terbakar mereka. Bonsai nggak tumbuh kan Bu? Begitu. Mati langsung. Karena kau mematikan sebuah rasa sayang dan cinta seseorang. Perumpamaan pada ini bukan salahku. Memang bukan. Dikatakan kau tak berbuat. Tapi kok beliau yang menanggung beban? Karena ini terjadi supaya kembali kepada dirimu. Ingatlah sebuah hubungan rumah tangga. Suami dan isteri itu adalah mereka satu. Satu kesatuan. Di mana di antara yang terlemah dialah yang terkena. Pada saat itu kalian benar-benar dalam kelemahan. Kenapa mengiringi
Karena selalu saja mencari-cari orang lain. Tapi kejarlah cintamu terhadap Tuhan. Itu yang harus kau kejar. Kembalilah kepada diri. Ketika mereka orang-orang yang kau cintai pergi dari dirimu, maka jangan biarkan Tuhan pergi dari hidupmu. Itu pesanku. Biarkan mereka meninggalkanmu, tapi tambahkan lagi cinta dan kasih sayangmu terhadap Tuhanmu. Tidak ada yang lainnya. Dialah cinta yang sesungguhnya. Memohonkan ampun karena kau sendiri yang tahu salahnya dirimu. Apakah aku harus keluar dari rumah itu? Haknya siapa nak rumah tu? Kutanyakan pada. Sertifikatnya atas nama siapa? Atas nama saya. Aku yang nyicil, aku yang lunasin. Nah, punya ibu sendiri kan. Nak tu buat, berhijrahlah kau. Satu kebaikan untuk lembaran hidupmu yang terbaru. Ketika kau sudah memilih satu keputusan hidup barumu, maka hijrahlah. Karena kau masih dekat dengan lingkarannya. Dan tempat itu adalah sasaran utamanya. Rumah itulah. Anak-anakku masih menyimpan rasa yang tidak menyenangkan di rumah itu. Nak macam mana anak untuk pertimbangan perkataanku? Jika memang untuk memperbarui hidupmu, melepas masa lalumu, berhijrahlah untuk lebih baik. Benar tak? Indah ya. Karena sudah tak baik dan tak tenang di sana. Kau pun di sana mendengarkan dirinya, melihat dirinya. Itulah yang membuatmu tak berdaya. Berpergilah. Bukan berarti kau menghindari masalah. Tak. Tapi kau berjalan ke depan untuk kebaikan. Ingat, dia sudah mulai memperbaiki keimanan. Kau harus jauh lebih baik. Mungkin kenapa nak buat kau lebih lemah dibandingkan dia? Karena aku sakit-sakitan terus. Karena jiwamu pun lemah. Jika jiwamu kuat, maka ragamu pun akan kuat. Macam tu nak. Iya, jiwanya harus dikuatkan Kau dulu. pun jiwanya masih tercampur rasa marah, sedih, macam-macam yang kau punya rasa. Apa nak kau rasakan saat itu? Sampai nak saat ini, marah, benci, sedih, menyesal. Iya, uangku ratusan juta untuk berobat sana sini. Aku cuma didoktrin bahwa aku disantet orang. Siapa nak buat semua kegaduhan di muka bumi ini untuk bisa mengendalikannya semua? Hanya Allah lah semata. Tempatmu satu. Maka apa yang salah dalam hidupmu ketika kau tak beranjak dalam kebaikan? Berarti perbaiki iman dan takwamu. Jangan menyalahkan siapapun. Apa tujuan manusia dalam hidup? Maka tujuan itulah yang akan mengujinya nak. Itu seperti manusia yang dia mempunyai banyak hasil tapi dia tak merasakan apapun. Gak berkah dong itu namanya. Itu dinamakan. Maka tu nak cukup. Janganlah berkata hidupku hanya untuk mencari uang yang banyak. Tak cukup. Tak patut itu diucapkan nak. Setelah semua ni nak terjadi, aku sudah peringatkan apa yang salah dalam hidupmu nak. Semua sudah kau lakukan. Sudah habis-habisan kau. Benarkah? Iya, berobat sebelum kesini kan sudah jauh kemana-mana. Sudah habis-habisan kau. Semua yang kau sayangi pergi dari hidupmu. Seorang diri kau di rumah tu. Hewan peliharaanmu pun kembali kepada Sang Pencipta. Tumbuhan yang kau rawat dengan baik pun kembali kepada Sang Pencipta. Lalu apa nak buat aku? Kembalilah kau kepada Allah. Keyakinanmu, perasaanmu, pemikiranmu, semua dalam hidup satu. Menerima atas pemberian Allah. Takdir. Itulah yang membuat kita tenang nak. Semua kehidupan manusia tidak ada yang bisa menerka. Semuanya misteri. Semuanya benar-benar seperti kotak-kotak yang tak tahu. Kita sendiri yang harus menempatkannya. Maka perbaiki ibadahmu, perbaiki pemikiranmu, perbaiki kehidupanmu.
maka semua akan lebih baik lagi untuk dirimu. Amin. Itu yang harus diingat. Jika sesuatu dalam hidup kita banyak sekali kesulitan dan kesalahan yang kita sudah ikhtiarkan tidak menemukan titik temunya, maka kembalikan lagi kepada jiwa dan raga kita, kembali kepada Allah, memohon petunjuk. Jangan mengutamakan pemikiranmu yang berlari-lari. Jangan mengutamakan bisikan-bisikan yang membuatmu berlaku yang tak baik. Semua atas kendalimu. Tak ada lagi yang harus bisa kau ikuti. Jangan sampai lepaskan cintamu terhadap Allah seperti semua peliharaanmu meninggalkanmu. Seperti mereka buah hatimu yang tak tenang hidup denganmu. Itulah yang harus kau ingat. Ada apa denganku? Mereka darah dagingku tak tenang hidup denganku. Mereka hewan peliharaanku tak bisa tenang hidup denganku. Semua nak pergi. Apa nak buat aku? Perbaiki lagi dirimu nak. Ada yang salah dengan dirimu berarti. Jangan menyalahkan mereka. Cukup aku hanya memberitahukan penyebabnya semua. Kembali kepada dirimu. Kesendirianmu adalah untuk cerminanmu. Apa nak aku sendiri? Karena hidup itu memang akhirnya akan sendiri. Dari mana? Ikubur pun sendiri. Kafan pun sendiri. Tak mungkin kau dikafankan berdua. Sendiri kau. Dalam kubur bisa beberapa jenazah, tapi kain kafanmu hanya cukup untuk dirimu sendiri. Maka harus perbaiki pemikiranmu. Mulai nasihat ini, dirimu sendiri yang mengobati dirimu. Kalau kau mau sihat dan bahagia. Ya, Nek. Intinya aku ke depannya lebih baik. Itu tergantung dirimu. Bukan, maksud aku, Nek, apakah aku harus selamanya di situ hijrah atau segera mendapatkan pendamping baru? Dah nak pikirkan lagi itu. Yang terpenting perbaiki dulu dirimu. Semua akan mengikuti setelah kau benar-benar kuat dengan dirimu sendiri. Nanti semua akan datang kepadamu. Amin. Bila kau sudah yakin dan sungguh-sungguh. Maaf Nek, kan tadi Nenek menganjurkan untuk Ibu Linda hijrah. Berarti rumah yang sekarang ini harus ditinggalkan gitu ya? Silakan, berilah petunjuk dari Allah. Minta petunjuk. Kalau bagiku, ketika manusia mau benar-benar berhijrah, lebih baik lagi hidup tenang, mulailah ke kehidupan yang baru. Tapi kan menjual rumah mungkin butuh waktu ya? Itu ku katakan, mintalah petunjuk Allah, semuanya dipermudah. Amin. Yang terpenting sekarang, apa yang nak salah dalam hidupku? Ada apa-apa dengan kita? Allah tidak akan diam. Karena dia yang menguasai kita. Lalu minta ke siapa kita nak buat? Hanya Allah. Karena pikiranmu masih tercampur yang macam-macam. Kau sendiri yang tahu. Hatimu belum lapang semuanya atas kedudukan Tuhanmu. Jangan salahkan siapapun. Kalaupun dia pun berbuat salah. Ketika kau terjatuh, apa kau menyalahkan jalan itu? Kita sendiri harus berhati-hati. Benar tak? Ya, setuju. Maka ini pelajaran penting yang sangat mulia Allah berikan terhadapmu. Di usiamu ini kau hidup sendiri di rumahmu agar kau lebih bisa melihat dirimu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari mana kehidupanmu? Dari pemikiranmu, hatimu dan juga ragamu. Semua harus bisa bekerja sama. Cukup sudah. Jangan membuka pintu lain lagi. Pesanku itu nak tolong ingatkan. Kau pasti bisa lewati ini. Jika kau terjatuh, bangun. Jangan diam. Jika kau kotor, mandi dan bersihkanlah dirimu. Untuk pindah ke tempat yang lebih bersih lagi. Ya. Maknanya mungkin kau tahu. Terima kasih. Pelukan maju, Bu. Jangan nak merasa kena sendiri. Kerana Allah akan bersama hambanya yang percaya bahwasanya dia akan menyertai hidupnya. Jika batinmu dekat dengan Allah, maka Allah benar-benar sungguh memelukmu beserta para malaikatnya. Ya, amin. Ya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim.
pingsan. Tolong Iya. Iya ya, ntar dibersihin, dibantu Nek. Iya. Makasih ya Nek. Makasih ya, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya, lurusin. Saya pakai. Kakinya lurusin Nek. Iya, kenapa ini? Pingsan. Allah Akbar. Salah, Bu. Ibu, bangun Bu, bangun. Allah Akbar. Bu, ibu kenapa? Tiba-tiba pingsan. Udah, nggak apa-apa. Oke, langsung terapi ya Bang? Ya, masih hangat tuh. Masih hangat. Minta airnya dulu. Ibu matanya lihat Panglima sambil zikir ya. Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa juriyatihi wa ahli baitihi wa ansari ajma'in. Sa'ulillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Rabbi irfirli dzambi wa azidahidu qalbi wa anjirni minasyaitan. Ini sakit. Rabbi irfirli dzambi Oh, ada yang bergerak katanya Panglima di perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi irfirli dzambi wa azidahidu qalbi wa anjirni minasyaitan. Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allah. Sikit. Allah, matanya ke Panglima. Allah. Ya, kita akan lanjut pengobatan dengan mandi air doa. Ini air yang sudah didoakan Panglima untuk pembersihan dan pemagaran pasien. Akan kita campurkan ke dalam gentong. Ya, alhamdulillah Ibu Linda sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah diberikan resep obat baik yang disikirkan maupun yang dikonsumsi. Nah, Ibu yang dirasakan apa sekarang? Lebih enteng di badan, mata kayak cerah gitu ya. Tadi kan kayaknya redup, ini terlihat nyata gitu, lebih cerah dan lebih enteng di badan saya. Terus kepalanya tadi katanya saya mau Iya, tarik-tarik. tadinya sebelah kiri kayak berdenyut sebelah kiri, sekarang alhamdulillah hilang, Alhamdulillah ya. berkurang. Terus tadi waktu di mandi air doa apa rasanya? Iya, seperti kelelep, seperti di tengah lautan luas, entah mau kemana. Dan Ibu tadi saya lihat sempat muter gitu, kan Ibu saya suruh sandaran, dah Iya. fokus kemarin tiba-tiba muter gitu. iya, itu nggak sadar itu. Oh, nggak sadar ya? Tiba-tiba ada di pojok kiri, ada di pojok kanan. Karena saya menghindari siraman dari Mbak sebenarnya, dia nggak mau nolak kali ya disiram itu. Makanya saya bilang jangan itu sengaja, mungkin biar dia nggak disiram. Gitu. Tapi yang jelas saya kan tadi tetap zikir ya.
minta ke Allah. Makanya aku bilang tuh Iya. fokus bacaannya gitu. Ya, jadi nggak sempet teriak, tapi saya tetap sambil zikir sambil saya gini ulas-ulas semuanya ke muka saya. Alhamdulillah jadi terang semuanya. Iya, alhamdulillah. Terus waktu di terapi tadi ibu bilang kayak ada yang bergerak di Iya, perut. sebelah kanan ini kayaknya nolak nih setiap ditusuk di jari jempol itu di sini nih sampai saya getar meganginnya karena dia berontak ya di perut sebelah sini. Itu apa itu kira-kira? Sekarang gimana? Anteng sih. Tadi yang pas di terapi itu dia berontak kayaknya. Ini pesan dari saya. Pada hakikatnya yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu tidak akan bisa menguasai diri kita, menguasai raga kita, bahkan batin kita kalau di hati kita tetap ada selalu mengucapkan kalimat zikir, kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu terobsesi dengan bayangan-bayangan setan yang selalu menghantui diri kita. Iya, iya. Dan ikuti. Walaupun setan ini mengganggu kita, diperintahkan oleh orang lain untuk menghancurkan hidup kita, tapi yang kuasa terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan terlena, jangan dapat dirayu oleh bisikan-bisikan setan yang bisa menyesatkan kita. Jangan selalu menganggap mereka itu selalu ada di sekitar kita, walaupun mereka ada. Tapi yakinkan diri kita bahwasanya Allah lebih berkuasa, diri kita lebih berkuasa untuk diri kita atas diri kita sendiri ketimbang iblis. Karena apabila kita menyatakan di dalam hati dan pikiran kita setan itu lebih kuat daripada diri kita, setan itu lebih bisa menguasai diri kita atas diri kita sendiri yang bisa menguasai diri kita, maka siap-siap kehancuran diri kita. Jangan pernah menanam di hati sebuah kebencian, sebuah penyesalan yang mendalam, putus asa, karena itu adalah kendaraan dia untuk membuat dan mengajak kita ke neraka jahanam nantinya. Alhamdulillah. Mohon perlindungan Allah, perbanyak mengingat Allah, perbaiki sholat kita, sabar dalam menjalani hidup. Itu saja kuncinya menurut saya. Terima kasih. Berarti udah terjawab Bu, kalau nanti ada rasa yang bergerak di badan Pak, bacain aja doa itu. Iya. Itu yakin Ibu bahwa Ibu kuat gitu ya. Iya. Ya. Semoga sehat terus Ibu ya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Mbak Ratna dan Panglima dan Mbak Ismi juga, Iya, Ibu. Mas Akil. Iya, Bu. Ya baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.